Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Latsar, terima kasih telah bergabung di podcast dengan tema Core Value Kompeten. Perkenalkan, nama saya Dewi Nur Alia yang kali ini bertindak sebagai moderator dalam podcast ini. Sebelumnya saya perkenalkan rekan-rekan saya. Di sini ada Bapak Arfani Ihsan, ada Bapak Fadlan Fadil, Ibu Arlistria, dan Ibu Nurwahyuni yang pada kesempatan kali ini sebagai narasumber tema kita. Baiklah, seperti yang kita ketahui bahwa kompeten adalah salah satu core value berakhlak yang memiliki makna kemampuan melakukan sesuatu dengan baik, dalam artian bahwa proses di mana seseorang ingin terus belajar dan mengembangkan diri. Tentunya di era teknologi ini kemampuan untuk beradaptasi sangat dituntut dalam dunia pekerjaan pastinya. Sekarang apa-apa wajib menggunakan teknologi, misalnya saja absen harus digital lah, kemudian penginputan nilai itu harus online berbasis teknologi, kemudian pembelajaran sekarang itu ada istilahnya yang daring. Nah, itu adalah salah satu contoh dalam dunia kampus misalnya. Contoh lainnya saja, di masa pandemi orang bisa bekerja di mana saja dengan istilah work from home atau WFH. Jadi keberadaan kita dalam mengerjakan atau menyelesaikan pekerjaan tidak dituntut lagi mesti ke kantor pada waktu itu. Nah, ini juga menjadi tantangan bagi seorang ASN khususnya untuk menyesuaikan diri atas perubahan yang terjadi. Menurut survei, penggunaan teknologi belum merata di semua golongan. Dikatakan bahwa golongan milenial atau yang dalam range usianya itu 13-35 tahun sangat mengikuti perkembangan teknologi zaman ini. Sementara range usia di atas 40 ke atas dirasa cukup mampu mengikuti perkembangan teknologi, walaupun hanya sebagian kecil yang mungkin belum dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, jadi menurut pandangan saya pribadi bahwa kompetensi terkait IT ini sangat dibutuhkan untuk diimplementasikan, bukan hanya untuk generasi milenial, akan tetapi semua aparatur sipil negara dari semua golongan diwajibkan untuk mengikuti kompetensi berbasis teknologi ini. Nah, baiklah, begitu kira-kira pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan dengarkan pandangan dari rekan-rekan saya. Apakah Bapak dan Ibu ini setuju dengan hal tersebut? Silahkan Bapak dan Ibu. Terima kasih Ibu Dewi untuk kesempatannya. Seperti kita ketahui, dosen sebagai tenaga pendidik yang mempunyai tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan. Setiap dosen dituntut untuk memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satukan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Untuk dapat menjalankan kewajiban ini sangat diperlukan kompetensi dosen yang mumpuni, di mana sebagai agen pembelajaran, dosen dituntut untuk kreatif dalam menyiapkan metode dan strategi yang cocok untuk kondisi mahasiswa, memilih dan menentukan sebuah metode pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Memasuki era digital 5.0 yang semakin pesat dengan pemanfaatan teknologi di hampir seluruh lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan, maka tuntutan kompetensi di bidang teknologi bagi seorang dosen menjadi hal yang sangat penting. Dosen harus memiliki kompetensi dalam memanfaatkan teknologi pada proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawabnya menjalankan Tridharma. Banyak teknologi yang kemudian hadir dalam dunia pendidikan yang dapat membantu pelaksanaan pembelajaran yang efektif dan efisien. Misalnya, dalam situasi pandemi yang terjadi, muncul teknologi video conference seperti Zoom, Google Meet yang memudahkan dosen untuk dapat melaksanakan pembelajaran dengan mahasiswa dari jarak jauh atau dari tempat masing-masing.
Kemudian muncul platform-platform digital yang menyediakan berbagai materi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dosen maupun mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Terus selanjutnya pemanfaatan terkait sosial media sebagai media komunikasi juga dapat membantu dosen dalam melakukan komunikasi dengan mahasiswa, baik itu dalam konteks pembelajaran maupun dalam pembimbingan skripsi. Dan masih banyak lagi sebenarnya teknologi yang hadir dalam dunia pendidikan. Seorang dosen harus dapat memanfaatkan teknologi ini untuk kepentingan pembelajaran, bermasyarakat, berorganisasi dengan banyak orang. Kecepatan di era 5.0 ini dibutuhkan ketangkasan dan kepiawaian seorang dosen dalam menggunakan teknologi. Oleh karena itu, belajar dan mengikuti berbagai perkembangan teknologi sangat penting bagi dosen untuk menambah wawasan, meningkatkan kepercayaan diri, dan dapat menggunakannya dalam proses pelajaran. Mungkin cukup dari saya, Ibu Dewi. Di zaman milenial seperti saat ini, semuanya dirasa sangat bergantung dengan teknologi. Bahkan, sebagian besar pekerjaan yang dulunya hanya bisa dilakukan secara fisik atau langsung, saat ini sangat dimudahkan dengan berbagai kemajuan teknologi. Seperti kemudahan berbelanja, pelayanan birokrasi, bahkan konsultasi antar instansi bisa dilakukan dengan cepat dengan teknologi yang ada. Terutama, perubahan pola hidup sejak virus COVID-19 menyerpa. Semua aktivitas fisik dibatasi, interaksi antar manusia hanya dilakukan melalui virtual. Hal ini membuat para aparatur negara, tidak terkecuali dosen, harus bergerak cepat menyesuaikan dengan segala perubahan yang ada. Dengan batasan interaksi tersebut, membuat proses belajar mengajar dilakukan secara virtual. Oleh karena itu, dosen harus mengerti penggunaan teknologi yang menunjang adaptasi perubahan tersebut. Kompetensi seorang dosen untuk terus belajar mengenai perkembangan teknologi harus dilakukan untuk menghadapi tantangan seperti saat ini. Tidak ada lagi istilah dosen gaptek atau gagap teknologi dikarenakan proses pembelajaran sudah menggunakan teknologi informasi. Walaupun terbatasnya interaksi fisik, proses pembelajaran tetap bisa dilakukan jarak jauh dengan menggunakan berbagai aplikasi. Karena itu, pemahaman dosen mengenai penggunaan informasi teknologi tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah hal yang mutlak. Selain proses pembelajaran, konsultasi akademis dan juga sistem penilaian bisa digunakan menggunakan berbagai aplikasi. Penulisan karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, tesis, dan lain-lain bisa dilakukan tanpa adanya interaksi secara langsung dan proses yang lebih sederhana dikarenakan menggunakan aplikasi yang memang khusus dibuat untuk itu. Seperti proses penggunaan Siakat yang dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa membuat semua proses pembelajaran dengan metode daring bisa dilakukan dengan mudah. Semua hal yang berkaitan dengan perkuliahan dapat dilihat dalam aplikasi Siakat tersebut, mulai dari jadwal mata kuliah, proses kuliah kerja nyata, penilaian mata kuliah, absensi, konsultasi tugas akhir, dan lain-lain. Oleh karena itu, penguasaan teknologi informasi sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas-tugas pokok dosen saat ini. Mungkin sudah seharusnya dibuat lebih banyak lagi program pengayaan pengetahuan dan pemahaman mengenai penggunaan teknologi informasi guna menunjang kapabilitas dosen dalam melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi. Terima kasih Bu Dewi atas kesempatannya. Jika ditanya mengenai bagaimana pandangan saya terkait pentingnya kompetensi di bidang IT untuk seorang ASN, sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu mengenai konsep kompetensi. Pasal 1 Permen Pan RB nomor 38 tahun 2017, berdasarkan konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan, dan kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Nah, berdasarkan konsep tersebut, sebagai ASN sangat penting memiliki kompetensi di bidang IT, terutama kita sebagai dosen dalam menjalankan tridharma. Kita dituntut untuk memiliki kompetensi di bidang IT. Misalnya dalam pengajaran, dengan menguasai IT, kita bisa memberikan materi atau menyiapkan bahan ajar yang menarik. Contoh lain dalam penelitian, dengan menguasai IT, kita bisa dengan mudah melakukan olah data dengan menggunakan berbagai aplikasi olah data yang tersedia. Sehingga menurut saya pribadi, sangat penting seorang ASN untuk menguasai atau memiliki kompetensi di bidang IT dalam rangka untuk menunjang pekerjaannya dan adaptasi dengan kemajuan teknologi. Sekian dari saya Bu Dewi, terima kasih. Perkembangan teknologi memang begitu masif terasa setiap harinya. Kita begitu dengan mudah melakukan banyak hal dengan teknologi, dalam keseharian kita misalnya, khususnya lagi dalam urusan pekerjaan.
Begitu banyak perangkat teknologi seperti smartphone, laptop, dan lain-lain yang semakin canggih yang memiliki banyak kemanfaatan. Namun fakta yang saya temukan di lingkungan saya, banyak orang-orang yang sudah memiliki perangkat teknologi yang begitu canggih namun masih sangat minim pengetahuan dalam mengoperasionalkan dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada pada perangkat teknologi yang dimilikinya. Hal tersebut menunjukkan kepemilikan perangkat teknologi yang canggih tidak berarti secara otomatis meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemilik dalam penggunaan dan pemanfaatan. Di era modern saat ini telah banyak aktivitas yang dilakukan dengan berbasis digital, khususnya dalam melaksanakan pekerjaan, terlebih lagi bagi ASN yang dituntut untuk memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar lebih efektif dan efisien. Namun minimnya kesadaran akan peningkatan kemampuan di bidang IT membuat pemerintah harus bekerja keras. Terima kasih untuk seluruh penjelasan dari rekan-rekan sekalian. Demikian podcast kita kali ini, sampai jumpa.